Halo guys, kali ini aku ada di wisata Bantaran Kali Madiun. Nah, wisata ini terbilang baru guys, soalnya dulu ini cuma bantaran sungai biasa. Nah, sekarang udah disulap jadi sebuah taman kota yang wow banget. Mau tahu keseruannya? Tonton terus yuk. Nah guys, biar kalian move on, atau mungkin kalian bukan asli Madiun atau orang Madiun tapi sekarang di luar Madiun. Nah ini guys, ini wajah barunya ini bantaran sungainya Bengawan Solo. Nah kita jalan yuk. Nah kalau pintu masuknya ini guys, ini kan jalan nih. Nah kalau mau ke sana itu jalan utamanya, kalau ke sana tuh mau ke Jalan Pahlawan. Jadi kalau dari posisi sana kita tuh kalau lurus ke sana kita kan perempatan. Nah kalau perempatan kita belok ke kanan tuh udah Malioboro. Jadi Jalan Pahlawan yang Malioboro yang video aku buat sebelumnya itu. Nah sekarang ini kita ke ini wisata Kali Bantaran Madiun. Nah pertama kita masuk pintu masuknya ini guys. Nah buat kalian yang kepo, nah kita jalan-jalan yuk. Nah ini guys, ini pintu masuknya guys. Jadi ini pintu masuknya. Nah wajahnya itu ini. Nah ini guys udah disulap guys jadi taman hiburan. Keren dah. Nah ini pintu masuknya nih. Ini pintu keluar, pintu masuk. Nah ini loketnya nih. Jadi gitu guys, pertamanya guys. Guys, ngomong-ngomong wisata Bantaran Kali Madiun ini itu nggak lepas dari seringnya longsor pada musim kemarau, musim penghujan. Nah, mengingat sampingku ini kan Bengawan Solo ini, nanti kita ke sana juga. Nah, mengingat kali ini tuh Bengawan Solo, Madiun tuh Kali Madiun ini Bengawan Solo tuh melewati Madiun, kan otomatis kan rawan longsor juga di sini kan. Nah, daripada nih longsor ya kan lebih baik dimanfaatkan semacam kayak gini nih, penghijauan nih. Nah, ini kan tamannya nih. Ini penghijauan. Jadi di sini tuh selain buat taman, selain buat penghijauan juga sekaligus buat tempat hiburan guys, kayak gini. Terus belakangku ini juga gazebo ini. Ini fungsinya juga selain buat pembatas antara jalan raya dengan taman, ini buat pembatas. Nah, di atas tuh juga dibuat kayak gazebo. Gazebo ini macam-macam guys. Gazebo ini bisa dibuat semacam kayak tempat kumpul-kumpul, biasanya kumpul keluarga, terus kencan gitu kalau misalkan punya pasangan, atau mungkin biasanya kalau kalian kayak galau gitu menyendiri di sini juga boleh. Jadi tempat yoga bisa, bahkan di sini buat kedai makanan gitu. Nah terus satu lagi guys, kalau di sini itu bukanya tuh beda. Misalkan ini Senin sampai Jumat, yaitu bukanya antara jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kalau malam minggu, misal malam Sabtu atau malam minggu, hari Sabtu malam atau Minggu malam itu tuh biasanya jam 4 tuh di sini udah rame guys. Soalnya ya dia tuh emang bahkan wisatawan dari luar kota itu kesini juga, pengen kepoin juga. Terus tutupnya tuh sampai jam 10 malam, bahkan sampai jam 12 malam. Wow, ini tuh emang keren. Tapi ini aku ambil di luar hari Sabtu sih, di luar hari Sabtu Minggu. Ini aku di hari Jumat, jadi tempatnya agak sepi. Ya walaupun sepi tapi tetap ramai pengunjung. Jadi gue itu nggak terlalu kayak kayak keramaian gitu loh, biar nyaman buat nge-vlog gitu. Nah ini taman. Ini gue lagi di sisi selatan guys. Nanti kita ke sisi utara, ke sisi timur. Nah ke sisi timur tuh nanti kita ke bantaran sungainya nanti. Gitu. Nah guys, di belakang gue itu kan Bengawan Solo. Nah yang di atas bantaran sebelah itu sebenarnya tuh juga mau diprogres guys. Jadi rencananya yang belakang itu nanti mau dibuat taman biologi. Jadi semacam kayak taman buat edukasinya anak-anak tentang tanaman, tumbuhan, dan lain-lain, termasuk ini cara perawatan penghijauan itu. Nah nanti kalau itu udah jadi, nanti aku akan bikin video selanjutnya tentang bantaran yang kedua. Nah jadi ini guys, jadi yang belakang itu ya masih gundukan sih, tapi tetap masih bisa direncanakan buat pembangunan penghijauan. Jadi biar sungai itu terawat, terus gak sering banjir, terus gak longsor dan lain-lain. Jadi ya salutlah buat kota Madiun ini. Selanjutnya kita ke sana yuk. Nah guys, itu tadi
bantaran sungai Bengawan Solo. Dan sekarang kan Bengawan Solonya ini sungainya, terus ini pohon-pohonnya ditanami itu, ini calon pohon guys. Nanti suatu saat kalau besar nanti mau dipindah ke kota nanti. Nah guys, kita kembali ke posisi tadi. Itu tadi bantaran sungainya ini. Nah sekarang kita jalan ke sana yuk. Nanti kita ke ini ke sebelah paling utara. Jadi di utara itu nanti juga semacam taman, tapi entah aku nggak tahu, nanti biar penasaran kita ke sana dulu yuk. Jadi kita ke sana dulu lurus gitu. Guys, ini ikonnya bantaran kali Sungai Madiun guys. Ini ikonnya ini bambu runcing yang ditumpuk jadi satu. Itu melambangkan kalau Madiun itu dulu pernah ini kan terkenal Trate ya, terkenal SH Trate-nya, terkenal kampung pesilat. Nah biasanya tuh ini senjata utamanya tuh buat bambu runcing kayak gini. Jadi dibuat ikon di sini juga. Terus kalau kalian pengen jalan-jalan ke nuansa yang beda, ini ada jalan setapak nih khusus nih kayak gini. Ini pendoponya guys, pendopo kok buat istirahat dan lain-lain misal. Jadi di sini tuh konsepnya tuh campur guys. Jadi bisa wisata, bisa buat penenangan, terus buat permainan dan lain-lain tuh biasa di sini. Ini ini lebih tepatnya kayak perjalanan sepeda ini. Jadi wow, bantarannya disulap jadi surga nih gitu. Nah ini juga buat spot juga ini. Jadi ini jadi jalan penuh taman, jadi dibuat kayak beneran ditata banget. Sekarang Madiun beneran hijau guys sekarang. Buat kalian yang dulu Madiun tahun lalu terus pindah kota, kok inilah Madiun sekarang guys. Jadi wow, mulai maju ya. Penghijauan iya, tata kota iya mulai maju ya, semoga kalian bisa move on. Gitu aja. Tuh kan, asri banget tempatnya. Ini kalau musim kemarau juga sejuk nih kayaknya. Ini ada taman rambu lalu lintas nih buat pelajaran anak-anak kayak gitu. Ini gazebo, nah ini santai-santai. Ini jalan utamanya guys gitu. Nah guys, setelah ini kita ke sana yuk. Itu kita ke bagian utaranya wisata Kali Bantaran Madiun. Jadi kita lewat ini. Jadi sebenarnya ada pintu masuknya itu ada dua guys. Jadi ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di situ guys. Kayak gini nih. Nah nggak kalah dari yang di bagian selatan. Nah di bagian utara ini juga ditata rapi guys. Jadi dibuat semenarik mungkin. Ini jalan setapaknya. Nah ini gazebo-nya juga banyak. Nah di sini ada taman buat sepeda juga, dikasih warna-warna gitu seperti ini. Nah jalan setapak ini ternyata juga menghubungkan pos jantung kota Madiun guys. Jadi itu nanti, nah ini kan bengawannya nih, nanti yang ke sana itu juga taman guys. Cuma tamannya ya nggak seberapa besar sih, cuma jadi penghubung antara taman yang di bagian utara sama taman yang bagian di selatan itu tadi. Kayak gini nih. Ini dulu cuma tanah, selapang tanah biasa, sudah disulap kayak semacam kayak bangunan yang ditata lebih baik lagi. Kayak gini nih. Nah guys, ini selain tanggul, lah tanggul bagian temboknya ini dibuat kayak graffiti guys. Jadi kayak macam kayak seni menggambar di tembok. Jadi di sini tuh biasanya buat selfie-nya anak-anak di sini, atau mungkin jalan sampai sana juga kayak gitu. Nah guys, di sini sambil jalan-jalan ini kita melihat Sungai Bengawan Solo yang cukup indah. Jadi biasanya orang-orang di situ tuh biasanya mancing di sungai ini mancing ikan gitu kan. Nah ini jembatannya, jembatan penghubungnya kayak gini. Ini taman bermainnya nih. Jadi, wah cukup keren sih. Biasanya kalau orang-orang yang nggak move on bisa pergi ke sini jadi move on. Gitu aja. Jadi bangunannya ditata rapi nih, terus pohonnya, penghijauannya dan lain-lain juga udah ditata rapi guys. Guys, ini kita udah mulai masuk ke taman bagian paling utaranya ini.
Jadi di sini masih progres juga ternyata. Tapi walaupun progres, tapi udah alhamdulillah sih juga udah tertata bagus nih. Ini udah mulai di paving, terus ada taman, terus ada wahana dan lain-lain. Jadi konsepnya udah dibikin rapi gitulah, walaupun masih belum 100% belum selesai. Jadi ini guys gambarannya guys, ini. Nah ini guys tamannya guys. Jadi dia walaupun masih belum 100% jadi, tapi ini perwujudannya. Biasanya ini dibuat kayak main skiboard di sini, skiboard pakai setengah lingkaran ini. Terus, nah di sini udah juga mulai tertata ini. Nah di sini ada gardu pandang, di sana ada monumen pesawat. Nah di sini udah masuk bagian taman guys. Terus di sini ada jembatan lingkaran dan lain-lain. Jadi di sini cocok banget deh buat tempat istirahat sejenak, atau mungkin walaupun di kota tapi di sini tempatnya nyaman gitu aja. Nah guys, ini gue sampai di monumen pesawat. Nah monumen pesawat itu tuh bawahnya tuh kolam. Nah sejarahnya nih Madiun itu kan dekat dengan Magetan. Nah sedangkan Magetan itu kan juga tempat landasannya Laut Iswayudi. Nah makanya nggak heran kalau di sini tuh dibikin monumen pesawat. Jadi sejarahnya gitu guys. Kenapa kok ada monumen pesawat? Karena untuk melengkapi daerah di sekitarnya yang juga terkenal dengan bukan produksi sih, landasan pesawatnya. Dan ini juga ini langsung hibah dari Laut Iswayudi. Jadi yang dulu tuh pernah dikasih ke Caruban di alun-alun Mejayan itu juga ada pesawat di sini. Dan yang kedua disumbangkan ke ini, ke Taman Bantaran Kali Kabupaten Madiun gitu. Jadi ya keren sih, cukup salut. Partisipasinya juga sangat bagus banget buat membangun kota gitu. Nah setelah kita melewati monumen pesawat ini, kalau di sana tuh udah mulai taman guys. Jadi gini, ini nanti rencananya yang bagian yang masih tanah ini mau ditanami rumput, mau dibikin kayak apa ya, semacam kayak ini wahana atau mungkin taman bunga dan lain-lain gitu. Nah di sini juga ini tempat perusutannya anak-anak. Jadi misalkan kalau kalian bingung mau ngajak anak main, biasanya main ke sini orang-orangnya tuh. Di sini tuh juga tempatnya nyaman, aman, terus strategis sih, nggak perlu neko-neko gitu. Ini juga, jadi tempatnya tertata rapi. Nah inilah guys Taman Bantaran Kali Madiun bagian utara di sini. Dan ini menghubungkan ini langsung ke kota. Jadi sini tuh udah kota gitu. Jadi ini koleksinya lengkap banget, nggak ada salahnya bagi kalian yang mampir ke Madiun, nggak ada salahnya mampir ke Taman Bantaran Kali Madiun di sini. Di sini seperti yang aku bilang tadi, ini tuh di sini tuh tempatnya tuh murah banget, murah meriah. Ini juga tamannya di sini dan lain-lain gitu guys. Oke guys, itu tadi tentang review jalan-jalan aku ke Taman Bantaran Kali Madiun. Nah, jadi buat kalian yang dulunya orang Madiun terus di luar Madiun, nah segeralah move on, karena Madiun sekarang udah mulai berubah, sudah menjadi lebih baik pembangunannya. Terus gue juga salut banget dengan pembangunan sekarang. Dan buat kalian yang dari luar kota ke Madiun, nggak ada salahnya mampir ke sini, soalnya di sini tuh tempatnya nyaman banget. Terus di sini tuh juga murah juga sih gitu, terus dan lain-lain. Apalagi kalau bawa temen, bawa keluarga di sini juga nggak bakal nyesel deh. Terus kalau yang punya anak juga di sini wahananya banyak banget, terus dan lain-lain. Oke, gitu aja dari aku. Semoga videoku bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.